Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memulai bahasa pemrograman Visual Studio 2010. Sebelumnya saya sudah bahas tentang konsep dari apa itu Visual Studio 2010. Selanjutnya ada objek control yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio 2010. Objek control yang ada nanti akan diwakili dengan namanya toolbox. Toolbox yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio, mulai dari command control yang paling banyak kita gunakan, selanjutnya ada container yang umumnya untuk mempercantik tampilan dari form, selanjutnya data, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk latihan yang pertama, nanti saya akan memulai latihan dengan menggunakan objek kontrol yang ada. Objek kontrol yang ada yang nantinya akan saya gunakan mulai dari objek kontrol yang standar, yaitu objek kontrol yang ada di command control nantinya. Kurang lebih untuk tampilan latihan pertama seperti yang ada di depan ini. Kita membuat satu form, selanjutnya untuk objek yang kita gunakan yaitu di objek command control. Ada dua objek yang kita gunakan yaitu text box 1, selanjutnya ada button. Atau nanti biasanya untuk penamaannya adalah button 1. Oke, setelah kita rancang form seperti yang ada di depan ini, atur posisinya, contohnya kita letakkan di tengah. Selanjutnya kronologinya nanti ketika form dijalankan akan muncul teks atau tulisan pada text box 1. Jadi nanti ketika formnya dijalankan atau di running akan muncul tulisan di text box 1 yaitu klik tombol button di bawah. Selanjutnya dan teks di button 1 akan berubah menjadi klik. Ini kurang lebih untuk alurnya. Selanjutnya ketika tombol button 1 diklik warna tampilan form menjadi coklat. Atau nanti contohnya menjadi biru contohnya, atau menjadi hijau. Dan tulisan di text box 1 terhapus. Oke. Nanti selanjutnya klik 2 kali form dan berikan listing berikut. Nah, untuk source code-nya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Berarti ketika form di double klik nantinya untuk event-nya akan ada di load. Selanjutnya tinggal kita masukkan source code-nya. Untuk objek yang akan kita berikan perubahan yaitu text box 1. Kita akan memberikan text box, akan memberikan caption untuk text box 1. Nanti tulisannya adalah klik tombol button di bawah. Nah, untuk menampilkan tulisan atau string seperti ini kita harus menggunakan tanda kutip. Selanjutnya satu objek lagi yang nantinya akan kita rubah untuk tulisannya atau captionnya adalah button 1. Button 1 dot text, berarti metodenya dot text sama dengan klik. Ketika form dijalankan nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Selanjutnya ketika saya klik, ketika diklik objek button 1 akan berubah menjadi warnanya contohnya seperti ini nih, akan jadi aqua. Oke, untuk membuat tampilan seperti ini, saya mulai dari kita membuka dulu bahasa pemrograman Visual Studio-nya. Oke, ini kurang lebih tampilan dari Visual Studio 2010. Yang pertama yang harus kita mulai yang harus kita buat adalah kita membuat yang namanya project terlebih dahulu. Dengan cara klik New Project. Ketika kita membuat project pertama kali, otomatis nanti kita akan membuat form. Nah, untuk name-nya apa? Name-nya contohnya untuk membuat project pertama kali kita bisa menggunakan contohnya Windows Form Application atau contohnya apakah nanti aplikasinya berbasis konsol dan yang lain-lainnya. Saya akan memulai dari Windows Form Application. Dalam hal ini nanti tampilannya adalah Graphical User Interface. Name-nya saya contohkan namanya contohnya project pertama. Oke, selanjutnya saya klik OK. Kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Nanti akan muncul di Solution Explorer nama project yang barusan kita buat yaitu project pertama. Selanjutnya ada salah satu form yang otomatis akan terbentuk yaitu form 1. Form 1 yang akan terbentuk. Selanjutnya di sebelah kiri
akan muncul yang namanya toolbox atau yang biasa disebut dengan object control. Inilah yang disebut dengan object control yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio 2010. Oke, kalau kita klik all Windows form, otomatis nanti objek-objeknya akan muncul semuanya. Cuman kalau ingin kita kategorikan, contohnya command control, akan muncul objek-objek yang hanya ada di command control aja. Selanjutnya container, ya berarti yang muncul adalah objek-objek yang ada di container saja. Oke, begitu pula untuk yang menu dan toolbar, klik menu dan toolbar akan muncul menu-menu yang ada di menu dan toolbar. Ini kurang lebih. Oke, saya mulai dari yang command control pertama kali. Saya akan mendesain form seperti yang tampilan di form yang tadi sudah saya tampilkan. Yang pertama ada dua objek yang kita gunakan, yaitu text box 1 dan button 1. Tinggal kita cari text box 1. Nah ini nih text box. Caranya diklik, selanjutnya kita lepas saja di sini. Selanjutnya ada button. Oke, kurang lebih seperti ini. Boleh kita perbesar contohnya, atau contohnya kita perkecil dan yang lain-lainnya dengan cara di drag seperti ini. Oke, selanjutnya ketika form dijalankan akan muncul tulisan teks atau tulisan pada text box 1, yaitu klik tombol button di bawah, dan teks button 1 akan berubah menjadi klik. Caranya untuk membuat tampilan form seperti tadi akan muncul di text box 1, klik tombol button di bawah, dan di button 1 akan muncul klik. Caranya double klik formnya, form yang kita buat ini kan formnya, kita double klik agar nanti masuk ke menu source code seperti yang ada di depan ini. Ini contohnya untuk objek yang akan kita gunakan adalah form 1. Selanjutnya metodenya adalah load. Nanti tinggal kita panggil objek yang akan kita berikan eventnya. Yaitu yang pertama adalah text box 1. Oke, agar nanti kita nggak capek-capek ngetik contohnya, atau tidak salah dalam penamaan objek, kita bisa memulai dengan cara kontrol spasi. Nanti akan muncul objek-objeknya, yaitu contohnya text box 1. Text box 1 dot text. Oke, ini sudah ada. Text box 1 dot text sama dengan kata-kata yang akan dimunculkan apa? Kata-kata yang akan dimunculkan, klik tombol button di bawah. Klik tombol button di bawah. Oke, selanjutnya objek apa lagi yang akan kita berikan eventnya? Objek berikutnya yang akan kita berikan event adalah button 1. Button 1 dot text sama dengan klik. Nanti yang akan ditampilkan adalah klik. Oke, bisa kita save dengan cara Ctrl S. Selanjutnya kita balik lagi ke desain, balik lagi ke menu ini nih. Di sini kan ada dua nih. Ini untuk source code-nya, satunya lagi untuk desainnya. Oke, klik desainnya. Selanjutnya, ketika form dijalankan nanti otomatis akan berubah seperti ini nih. Oke, coba kita running aplikasinya dengan cara ada menu start nih. Tinggal kita klik. Oke, nanti akan muncul seperti ini nih. Klik tombol button di bawah. Selanjutnya objek button, otomatis nanti captionnya akan berubah menjadi klik. Oke, ini kurang lebih. Saya stop dulu agar nanti balik lagi ke tampilan awalnya, ke tampilan desainnya. Selanjutnya yang berikutnya, ketika button diklik nanti akan muncul contohnya formnya, atau tampilan formnya nanti akan berubah menjadi tampilan aqua. Selanjutnya text box 1 akan saya hapus isinya. Caranya berarti kita harus fokus ke objek yang akan kita gunakan, yaitu objek button 1. Caranya di double klik aja button 1-nya, selanjutnya kita panggil formnya, yaitu dengan cara me untuk memanggil form, selanjutnya background color, BG color,
background color ya. Tulisannya back color. Biasanya sudah ada nih. Back color, oke, ini sama dengan color, contohnya kita pilih yang aqua. Selanjutnya kita akan menghapus text box yang ada di text box 1, teks yang ada di text box 1. Berarti caranya kita panggil objeknya textbox 1 dot text sama dengan clear. Textbox 1 nggak usah teks, langsung aja clear. Oke, ini kurang lebih. Selanjutnya bisa kita save. Kita coba sekarang running dengan cara klik start. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Klik tombol button di bawah. Saya klik. Nah, otomatis nanti tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, ini untuk yang latihan pertama. Selanjutnya untuk latihan kedua nanti diminta untuk membuat form seperti ini nih tampilannya. Oke, kita akan membuat form dengan seperti yang tampilan yang ada di depan ini. Ada 5 label, selanjutnya ada 5 text box dan ada 3 button. Selanjutnya ketika form dijalankan nanti captionnya akan berubah, yaitu nomor induk untuk text box untuk label 1, label 2 nama mahasiswa, label 3 jenis kelamin dan seterusnya. Selanjutnya text box 1 sampai text box 5 isinya kosong. Selanjutnya button 1 akan jadi tampilannya list, button 2 akan jadi clear, dan button 3 captionnya atau tampilannya akan berubah menjadi keluar. Oke, untuk source code-nya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, ini saya berikan komentar untuk mempermudah pemahaman dari source code yang saya gunakan. Jadi kita double klik formnya. Jadi ketika formnya dijalankan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya ada penamaan dari form tersebut, yaitu latihan menampilkan nilai objek. Oke, jadi ketika formnya dijalankan. Selanjutnya ketika diklik button 1, semua text box akan terisi. Dengan cara diklik button 1 akan muncul isiannya, contohnya seperti ini. Diklik list akan muncul contohnya untuk nomor induk mahasiswanya muncul, nama mahasiswanya muncul, jenis kelaminnya muncul, alamat mahasiswanya muncul, dan kota akan muncul. Selanjutnya button 2, nah untuk source code-nya kurang lebih seperti ini. Berarti kita fokus di button 1, yaitu button list. Selanjutnya untuk button 2, setelah kita klik button 2, otomatis nanti tampilannya akan kosong. Caranya di double klik button 2-nya, selanjutnya kita panggil objek-objek yang akan kita kosongkan isinya. Itu text box 1, text box 2, text box 3, text box 4, text box 5, ini contohnya. Selanjutnya saya ingin fokus nanti di text box 1. Oke, berarti text box 1 dot fokus. Selanjutnya pada saat kita klik button 3 atau close, tampilannya formnya akan keluar. Caranya double klik button 3, selanjutnya kita klik close untuk source code-nya. Langsung aja saya akan mempraktekkan untuk yang latihan kedua. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita masuk lagi ke Visual Studio-nya. Sebelumnya kan kita sudah punya satu form, yaitu form 1. Nah, untuk menambah form di bahasa pemrograman Visual Studio, caranya klik project-nya, selanjutnya klik kanan, kita klik add new form, Windows form. Oke. Otomatis nanti untuk penamaannya adalah defaultnya biasanya form 2. Saya klik aja, saya diamin aja, saya pilih yang default aja. Nah, otomatis untuk form yang tampil adalah form kedua. Oke, tinggal kita desain seperti tampilan yang tadi kita kehendaki. Ada 5 objek label 1, label 2, label 3, label 4, selanjutnya ada label 5. Oke, selanjutnya ada text box 1, text box 2, text box 3, nanti kita tinggal atur, text box 4, text box 5. Oke, untuk
Selanjutnya nanti tinggal kita atur posisinya. Contoh seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan 3 button. Button 1, button 2, button 3. Oke, ini kurang lebih. Selanjutnya kita simpan dengan Ctrl S. Selanjutnya untuk source code yang pertama, pada saat form load, berarti pada saat form load nanti captionnya akan berubah. Label 1 nanti akan berubah tampilannya adalah nomor induk mahasiswa, label 2 nama mahasiswa, button 1 akan berubah menjadi list. Caranya double klik formnya, selanjutnya tinggal kita masukkan listing programnya. Yang pertama kita akan menampilkan di formnya adalah latihan menampilkan nilai objek. Berarti kita panggil formnya me text sama dengan latihan menampilkan nilai objek. Oke, ini untuk formnya. Selanjutnya untuk labelnya. Contoh, saya akan memberikan keterangan contohnya. Akan memberikan keterangan berarti di sini fokus ke mengisi objek label. Kalau akan kita berikan keterangan. Berarti yang pertama label 1 dot tag sama dengan nomor induk mahasiswa. Oke, selanjutnya label 2 dot tag sama dengan nama mahasiswa. Selanjutnya label 3 dot tag sama dengan jenis kelamin. Selanjutnya label 4 dot tag sama dengan alamat mahasiswa. Alamat mahasiswa. Selanjutnya terakhir kota. Label 5 dot tag sama dengan yang akan kita tampilkan adalah kota. Ini contohnya. Selanjutnya kita akan mengisi nilai untuk objek button. Berarti button 1 dot tag sama dengan, nanti saya akan berikan contohnya ada garis bawah di huruf listnya, contohnya di huruf L-nya. Kita bisa memberikan tanda sama dengan list, contohnya seperti ini. Selanjutnya button 2 dot text sama dengan clear. Kita berikan seperti tadi, clear. Selanjutnya button 3 dot text sama dengan close. Oke, coba kita running, kita save. Oke. Pada waktu kita running, ini yang running kan form pertama. Bagaimana kalau sebelumnya kita ingin yang running fokusnya ke form kedua? Caranya diklik project, selanjutnya pilih projectnya, project propertiesnya, selanjutnya startup formnya kita ganti menjadi form kedua. Kita simpan, selanjutnya kita running. Ini otomatis akan berubah ke form kedua. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke objek yang pertama, button. Ketika nanti diklik button 1 yaitu list, nanti akan terisi secara otomatis di button di text box 1. Caranya kita double klik di button 1. Selanjutnya kita panggil objek yang nantinya akan kita berikan nilai. Text box 1 dot tag sama dengan kita akan memberikan nilai contohnya 2010-02-932 contohnya untuk nomor induk mahasiswanya. Selanjutnya text box 2 dot text contohnya sama dengan namanya contohnya Gilang Saputra.
Gilang Saputra. Selanjutnya textbox 3 textbox 3 di sini berarti untuk jenis kelamin contohnya. Laki-laki. Laki-laki. Selanjutnya textbox 4 text sama dengan jalan, contohnya jalan tadi contohnya jalan terusan Casablanca. Casablanca. Nomor 12 contohnya. Oke, selanjutnya untuk textbox 4 kota teks contohnya Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, ini kurang lebih. Oke, sekarang kita coba running, kita save, kita running. Tampilannya kurang lebih seperti ini nanti. Ketika kita klik list, otomatis akan terisi isinya. Baik itu nomor induk mahasiswa sampai kota. Selanjutnya berikutnya, untuk yang button kedua clear, berarti kita akan menghapus. Berarti kita masuk ke desainnya untuk button 2. Kita fokus ke textbox 1 clear. Textbox 2 clear isinya. Textbox 3 clear. Textbox 4 clear. Textbox 5 clear. Oke, selanjutnya saya ingin fokus nanti di textbox 1. Textbox 1 fokus contohnya. Nah, oke, kita coba sekarang running aplikasinya dengan cara klik tombol run. Kita klik list, otomatis akan terisi, tapi ketika kita klik clear, nanti otomatis akan kosong. Begitu pula kursornya akan aktif di textbox 1, yaitu nomor induk mahasiswa. Tinggal satu lagi, untuk yang ketiga, button 3, saya akan keluar dari aplikasi. Biar nanti keluar dari aplikasi. Baik klik lagi ke desainnya, double klik button 3, langsung aja close. Oke, contohnya seperti ini. Kita coba running, kita klik list akan terisi, kita klik clear otomatis akan kosong, kita klik keluar akan keluar dari aplikasi. Oke, sekian penjelasan praktikum untuk latihan pertama memulai Visual Studio, di mana saya sudah mempraktekkan menggunakan objek-objek yang ada, objek kontrol yang ada. Oke. Sekian materi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.